Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Reza Zulfandi Arif Parihala dengan NIM 2306030067. Kali ini saya ingin menjelaskan mengenai materi dari kelompok 2 yaitu menentukan topik dan rumusan masalah. Uh, Menentukan topik dan rumusan masalah ini adalah tahap awal yang penting dalam penyusunan penelitian seperti skripsi, tesis, atau karya ilmiah lainnya. Yang pertama itu menentukan topik. Itu langkah pertama yang harus dilakukan. Yang pertama itu kayak relevan dan aktual. Topik yang dipilih sebaiknya kayak sesuai dengan isu atau permasalahan yang ada di masyarakat atau lingkungan akademik atau industri. Yang kedua itu harus spesifik. Topik itu yang terlalu luas sulit dianalis gitu. Jadi harus yang spesifik hingga perlu diperjelas dan dibatasi agar fokus. Lalu memiliki sumber data yang cukup. Pastikan topik yang dipilih itu memiliki data yang cukup dan dapat diakses untuk mendukung penelitian. Lalu dalam merumuskan masalah itu kayak pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab melalui penelitian. Kayak rumusan masalah membantu mengarahkan fokus penelitian dan menentukan metodologi yang tepat. Jadi dalam merumuskan masalah itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan, kayak jelas dan spesifik. Jadi rumusan masalah itu harus jelas hingga tidak menimbulkan penafsiran ganda kayak gitu. Lalu dapat diteliti. Ya, rumusan masalah harus realistis dan bisa dijawab dengan data yang tersedia. Lalu ada relevan dengan topik. Jadi pertanyaan yang dirumuskan harus sesuai dengan topik penelitian dan berkontribusi pada pemahaman masalah. Itu saja dari saya mengenai materi dari kelompok 4. Lalu ada materi dari kelompok 3 yaitu pengumpulan data dan metode penelitian. Pengumpulan data itu proses memperoleh informasi yang relevan dan valid untuk menjawab pertanyaan penelitian. Data yang dikumpulkan bisa data primer dan sekunder. Kalau primer itu data yang diperoleh langsung dari sumber aslinya seperti wawancara, survei, observasi, atau eksperimen. Kalau data sekunder itu data yang dikumpulkan oleh pihak lain seperti laporan penelitian, publikasi, atau data statistik resmi. Lalu yang kedua itu ada metode pengumpulan data. Jadi ada beberapa metode pengumpulan data kayak wawancara, survei, observasi, dan studi dokumen. Studi dokumen itu menggunakan dokumen atau arsip yang sudah ada gitu untuk mendapatkan informasi. Lalu ada metode penelitian. Metode penelitian ini ada 3 yaitu kuantitatif, kualitatif, dan metode campuran. Jadi kalau yang kuantitatif itu lebih ke mengukur variabel gitu, lebih ke data angka. Kalau kualitatif itu lebih berfokus ke pemahaman mendalam seperti fenomena sosial atau perilaku melalui deskripsi negatif. Kalau yang campuran itu kombinasi antara keduanya, yaitu kuantitatif dan kualitatif untuk mendapatkan pemahaman yang lebih holistik. Lalu yang keempat itu ada validitas dan reliabilitas. Dalam pengumpulan data ini penting untuk memastikan data yang diambil itu valid dan reliable. Reliable itu konsisten saat diukur berulang kali gitu. Jadi ini memastikan data yang dihasilkan dapat dipercaya dan relevan dengan penelitian yang dilakukan. Terus pengumpulan data yang baik akan sangat menentukan keberhasilan penelitian, sehingga penting memilih metode yang tepat sesuai dengan tujuan penelitian yang diinginkan. Yang dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.